Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menghirup dua napas dalam-dalam dari aromanya dan sepertinya memanjakannya. Seng Jun memperhatikan gerakan King Sui dan tidak merasakan sesuatu yang negatif. Pria ini terlihat tenang, santai, dan natural. Seng Jun terkejut dengan perasaannya sendiri. Dia tidak bisa melihat melalui pria muda ini. Dia adalah pria yang kokoh dengan karisma yang mengesankan dan tangguh. Apakah Anda tertarik untuk mempraktikkan ini? Ini akan sangat menguntungkan Anda. King Sui mengundang dengan nada santai. Bisakah saya? Seng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu, sangat mudah dipelajari. Lihat saja aku. King Sui dengan bercanda berkata. Kemudian, dia menunjukkan teknik selangkah demi selangkah sambil menggumamkan esensi, alam, dan keadaan mental. King Sui selalu ingin membuat tinju Tai Chi menjadi universal dan wanita di hadapannya ini mungkin bisa membantu. Gunung Suci membutuhkan Tai Chi dan itu mungkin bisa menjadi kota masa depan Tai Chi. Kekompakan dapat dicapai dengan memungkinkan orang untuk memperkuat tubuh mereka. Suasana di sini kondusif untuk tinju Tai Chi. Mungkin, itu bisa menghasilkan leluhur Tai Chi nanti, leluhur Tai Chi di dunia 9 benua. Itu sangat layak dan juga alasan tawaran King Sui untuk membiarkannya mempelajarinya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan begitu dia menemukan keajaiban Tai Chi, dia pasti akan mempromosikannya di Gunung Suci. Mungkin saat itu, Gunung Suci akan menjadi kuat bahkan tanpa perlindungannya. King Sui hanya menunjukkannya sekali, tetapi itu cukup untuk pemahaman dan penglihatan Seng Jun. Ketika King Sui selesai, Seng Jun mulai melakukan langkah-langkah itu satu persatu. Meskipun dia melakukannya dengan sangat lambat, itu tampak mulus dan lancar. Ini adalah wilayah para pejuang yang cakap. Meskipun pertama kali, dia mengerti secara besar-besaran dari esensi utama yang telah dinyatakan King Sui sebelumnya. Karena itu, dia bisa tampil seperti itu untuk pertama kalinya. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengangguk mengawasinya. Wanita ini sangat brilian. Dia pasti akan sukses tanpa batas di masa depan di usia muda. Seng Jun melanjutkan 3 kali di bawah tatapan King Sui ke samping sebelum akhirnya berhenti. Gerakannya sangat indah. Segala sesuatu yang dilakukan kecantikan adalah permen mata. Dampak visualnya sangat bagus bahkan dalam pelatihan tinju Tai Chi. Terima kasih. Tinju Tai Chi ini benar-benar hebat dan bermanfaat bagiku. Seng Jun mengucapkan terima kasih kepada King Sui dengan serius. Itu bagus. Ayo bersiap-siap dan bergerak. King Sui mengangguk tanpa pertanyaan lebih lanjut. Baik, setelah makan sederhana, King Sui, Muyun Qingge, dan Seng Jun berangkat ke Gua Suara Laut Suci tanpa pengikut lain. King Sui terkesan dengan keberanian wanita ini. King Sui tidak perlu menyembunyikan apapun darinya lagi karena dia tahu bahwa dia telah mengumpulkan buah iblis tanah suci. Oleh karena itu, dia maju dengan 9 langkah benua. Setelah memastikan jarak, King Sui menggunakan 9 langkah benua sekaligus. Jaraknya cukup jauh dan pintu masuk ke Gua Suara Laut Suci hanyalah perpanjangan lebih jauh di Laut Suci. Dengan menggunakan 9 langkah benua, mereka tiba dalam batas penggunaan hariannya. Dengan setiap penggunaan, mereka melewati 10.000 li. King Sui kehilangan kata-kata ketika dia melihat dunia yang luas ini. Perjalanan itu akan mengerikan jika tidak ada binatang iblis yang kuat yang digunakan sebagai tumpangan atau teknik surgawi sebagai penguat kecepatan. Segera, mereka mencapai kedalaman Gua Suara Laut Suci. King Sui membayangkan bahwa mereka hampir sampai sekarang karena mereka telah menggunakan 9 langkah benua beberapa kali. Oleh karena itu, dia berhenti dan memutuskan untuk menunggangi binatang iblis itu untuk jarak yang tersisa.
King Sui memanggil naga emas dan memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk mengendarainya. Seng Jun melihat naga emas ini dan kemudian bertanya pada King Sui dengan terkejut, bukankah ini ular laut bumi yang agung? King Sui tidak bisa berhenti terkesan oleh wanita ini. King Sui terpesona bahwa dia menggunakan akal sehatnya alih-alih hanya menebak-nebak. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tidak baik menjadi terlalu pintar sebagai wanita, karena tidak ada yang berani menikahimu. King Sui berkata dengan bercanda. Seng Jun tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak pernah benar-benar berharap untuk menikahi seseorang. Tidak ada yang pernah menggodanya seperti ini sebelumnya. Jadi, dia tercengang segera setelah mendengarkan kata-kata King Sui. Dia merasa aneh dan tidak tahu alasan sebenarnya. Muyun Qingge bercanda, kakak perempuan Jun, ribuan pria akan berduka jika wanita cantik sepertimu menolak pernikahan. Mereka berdua sekarang dekat dan cukup santai untuk bercanda. Saya mungkin akan mempertimbangkan ketika saya bertemu seseorang yang cocok. Seng Jun menyeringai. Dia mengatakannya secara alami karena dia tidak menentang perselingkuhan seperti itu. King Sui berhenti berbicara dan mengamati sekelilingnya untuk setiap gerakan kecil. Kuda bulan suci. Tidak pernah dalam kehidupan King Sui dia melihat makhluk ini. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari binatang pembunuh naga. Itu seharusnya menjadi wilayah Secret Moon Stallion di sini. Saya bisa merasakannya. Kita harus memperlambat. Seng Jun berdiri, melihat ke tempat yang jauh. King Sui menghentikan naga emas itu sebelum bergegas ke depan, mengikuti pandangan Seng Jun. Setelah 1 jam, mereka berdiri di depan binatang iblis yang tingginya kira-kira 8 meter dan panjang 20 meter, tampak seperti lembah kecil. Binatang iblis itu seluruhnya putih tanpa bayangan belang-belang. Ia memiliki fisik yang mungil tapi kuat. Berdiri di sana, ia mengamati mereka dengan cermat. Itu agak mirip dengan kuda tapi jauh lebih cantik dan lebih kuat. Itu penuh dengan perasaan spiritual. Sepasang mata cerah mengandung kecerdasan dan spiritualitas yang tak terucapkan. Segera, mata terfokus pada Seng Jun. Mungkin itu merasakan kekuatan keakraban. Kekuatan itu mengundangnya untuk mendekat. Namun, itu tampak menjijikkan pada saat yang sama. King Sui hanya memperhatikan kuda bulan suci yang mengambang saat matanya beralih ke kakinya. 4 kakinya sedikit terangkat dari tanah. Karena tingginya beberapa meter, dia pikir itu berdiri karena sangat sedikit celah dari daratan. Di bawah 4 kaki, kuda bulan suci berdiri tepat di atas awan putih bersalju. Tiba-tiba, itu bergegas dan mendekati King Sui. Cepat, terlalu cepat, begitulah perasaan King Sui. King Sui bereaksi dengan tiba-tiba tetapi tidak bisa menghindari ditendang. King Sui memiliki pertahanan kolosal, jadi dia tidak menderita apa-apa dari serangan ini. Tetap saja, dia merasakan sakit yang menyiksa di dadanya saat seluruh tubuhnya terlempar. Dalam sepersekian detik, kuda bulan suci melanjutkan pengejarannya. Beng! King Sui dipukuli lagi. Astaga! Apa menurutmu aku sasaran empuk padahal aku belum serius? King Sui terbakar amarah. Seni mengejar. Segera, King Sui melakukan seni mengejar. 9 hukum istana. Yang mengejutkan King Sui, dia hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya bahkan setelah menggunakan semua ini. Dia bertanya-tanya mengapa kuda bulan suci menargetkannya lebih dulu. Apakah dia yang paling mudah dikalahkan? Atau karena itu laki-laki? Karena penasaran, King Sui melihat ke bagian bawah Secret Moon Stallion. Namun, tidak ada yang terlihat. Reaksi itu rupanya membuat kesal kuda bulan suci. Kik-kik-kik, binatang itu mengeluarkan nada meringkik yang anehnya menyenangkan di telinga King Sui. Kemudian, awan di kakinya mulai berputar dengan indera spiritual yang agung. Selanjutnya, itu melesat ke King Sui dengan kecepatan yang menyilaukan. King Sui tidak berani lalai sekarang. Kecepatan setara dengan kekuatan, semuanya rapuh di hadapan kecepatan tertinggi. Tapi, itu bukanlah hal yang mudah untuk mencapai kecepatan tertinggi. King Sui tetap tenang.
Konsentrasi terfokus yang ditingkatkan dan citra yin yang memungkinkannya menjernihkan pikiran. Dia bisa dengan jelas melihat jejak kuda bulan suci yang gagah. King Sui. Muyun Qingge berteriak dengan cemas dan kemudian bergegas saat melihat King Sui terpesona. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir, jaga dirimu baik-baik," jawab King Sui buru-buru. "Jangan khawatir, Qingge, kuda bulan suci tidak membunuh." Seng Jun tersenyum. The Secret Moon Stallion memiliki kekuatan suci dan murni yang luas. Itu tidak akan membunuh bahkan ketika tersinggung. Namun, itu akan menghajarnya dengan serius. Bukan urusan Secret Moon Stallion apakah pelakunya bisa melarikan diri hidup-hidup saat itu. Sosok King Sui bergerak cepat seperti hantu dan menghindari serangan itu dengan kuat. Transformasi kedua dari gambar yin yang meningkatkan banyak keterampilan pertempuran King Sui. Tapi itu tidak terbatas. Begitu kecepatan melampaui batas King Sui, dia tidak akan bisa menghindarinya meski memegang gambar yin yang kuat. Untungnya, kuda bulan suci ini tidak melebihi batas kecepatan King Sui. Tangan suci. Tangan King Sui tiba-tiba berubah menjadi putih giok dan hampir transparan. Dia dengan cepat menghindar dan meletakkan tangannya di leher kuda bulan suci. Wosh! Sekali lagi, King Sui mundur dari Secret Moon Stallion, menunggu serangan selanjutnya. Pada saat itu, semangat juangnya tinggi karena dia mendapat banyak manfaat dari pertemuan sebelumnya. Seng Jun tercengang melihat gerakan King Sui. Sayang sekali tidak ada yang melihat ekspresi menggoda saat dia membuka mulut mungilnya. Matanya yang murni dan jernih bersinar seperti bintang yang berkilauan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keheranannya saat ini. Pria yang kekuatannya jauh lebih rendah dari Secret Moon Stallion, secara mengejutkan bisa bersaing dengan kecepatannya. Bahkan keberadaan, yang beberapa kali lebih kuat dari kuda bulan suci, tidak bisa menghindari serangannya. King Sui memukul kuda bulan suci dengan telapak tangannya dan itu mengejutkannya. Telapak tangan itu tidak melukai Secret Moon Stallion meski jatuh di lehernya yang rapuh. Sinar cahaya putih giok muncul di tubuh Secret Moon Stallion. Penjaga cahaya suci. Ini adalah salah satu keterampilan bawaan kuda bulan suci. Tidak hanya bisa membatalkan kerusakan besar, itu juga bisa menyembuhkan luka besar. The Secret Moon Stallion mengorbankan energi spiritual untuk mendapatkan tubuh dan kecepatan yang kuat. Serangannya memiliki kemampuan untuk mencapai target melintasi rintangan dan kemungkinan besar untuk mengabaikan pertahanan mereka. King Sui sedikit tertekan sekarang karena dia menyadari sulit untuk melukainya menggunakan serangan normal. Tiba-tiba, dia mengingat tangan penangkap naga dan ingin mencobanya di Secret Moon Stallion. King Sui segera bertindak, tangannya melambai seperti kilatan bayangan. Tangan penangkap naga. Wosh! Tangan penangkap naga adalah serangan yang pasti. King Sui tidak takut meremasnya sampai mati, itu tidak realistis dengan kekuatannya sendiri. Apa yang diinginkan King Sui adalah membatasinya, semuanya akan layak jika target berhasil dibatasi. Boomim, keterampilan mengikat tidak berhasil. King Sui tidak tahu bahwa kuda bulan suci memiliki ketahanan tinggi terhadap debuff. Itu akan mengikat binatang iblis atau manusia lainnya, tetapi bukan kuda bulan suci. Selanjutnya, King Sui mencoba beberapa kali bersama dengan nyanyian emas penghancur cakar naga dan Ki Kaisar. Akhirnya, dia hampir berhasil mengimbangi kecepatan Secret Moon Stallion. King Sui tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit kesal. Namun, Seng Jun terkejut sampai-sampai dia kehilangan kata-katanya. Dia tidak bisa dijelaskan dengan kata iblis lagi. Lebih dari 15 menit berlalu tanpa sadar, King Sui merasakan energinya cepat habis. The Secret Moon Stallion kebal dan gesit, sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Jika bukan karena tubuh King Sui yang kuat, dia akan dipukuli dengan sangat buruk. King Sui berjanji pada Seng Jun untuk membantunya menjinakkan kuda bulan suci. Dia ingin menepati janjinya. Kuda bulan suci tidak benar-benar membuat King Sui marah, tetapi merasa tertantang. Mari kita lihat siapa yang akhirnya akan menyerah pada yang lain. Tanaman merambat kayu.
Keterikatan anggur, Fin setan yang haus darah. King Sui terus menggunakan keterampilan mengikat yang kuat, namun, kuda bulan suci menemukan jalan keluar setiap saat. Awalnya, King Sui tidak seharusnya menggunakan tanaman merambat haus darah, mengingat kecepatan kuda mut suci. Tangan penangkap naga adalah pukulan telak, meskipun tidak efektif. Dia tidak yakin apakah tingkat keberhasilannya rendah, atau kekebalan lawannya terlalu kuat. King Sui berhasil memukul lawan tetapi dia tidak bisa melukainya. Titik akupuntur, meridian. Mata King Sui cerah. Mengepalkan tinjunya, dia melakukan Tai Chi Duality Steps. Dia berubah ilusi saat Yin dan Yang, lalu dia berlari menuju kuda bulan suci. Meridian Cut Off dan Acupoint Clearing Hands. Manusia memiliki 8 kapal tambahan dan titik akupuntur, begitu pula dengan binatang iblis, meskipun nama dan lokasinya berbeda. King Sui tidak tahu nama Acupoints, namun, dia tahu di mana menemukannya dan efek membersihkannya. Sekali lagi dia menghindari Sacred Moon Stallion. King Sui mengepalkan tangan kanannya dan membengkokkan jari tengahnya. Tonjolan kecil di persendiannya menghantam tepat di ujung paha kiri depan Sacred Moon Stallion. Kekuatan inci. King Sui meledak dengan kekuatan inci terkuatnya saat dia mengenai tempat itu. Kekuatan inci bisa sangat mengabaikan pertahanan dan mengenai bagian dalam dari Sacred Moon Stallion, menembus semua pertahanan. Dari pengalaman masa lalunya, ini lebih efektif daripada mematahkan tulang. Kerangka Sacred Moon Stallion memang kuat dan kokoh. Namun, King Sui mengetuk meridian dan acupointnya. Tidak ada yang memiliki titik acupoint yang kaku atau benar-benar solid. Tidak diragukan lagi, pembersihan titik acupoint tidak akan efektif jika diketuk ke permukaan. Paha Sacred Moon Stallion selebar lingkar pinggang beberapa pria. Oleh karena itu, tidak akan berbahaya tanpa kekuatan inci dan daya tembus. Sulit untuk merusak kerangka atau organ Sacred Moon Stallion, setidaknya itu tidak dapat dicapai oleh kekuatan King Sui saat ini. Beng, suara yang jelas dan keras keluar. Seng Jun dan Muyun Qingge menyaksikan dengan takjub saat Sacred Moon Stallion terlempar 10 meter jauhnya oleh King Sui. Kuda bulan suci sepanjang 20 meter sangat besar dibandingkan dengan King Sui. Kik kik kik, The Sacred Moon Stallion mengeluarkan teriakan lemah sambil mundur. Dalam rantai makanan, yang satu harus menaklukkan yang lain untuk memakannya. King Sui menemukan cara untuk menekan Sacred Moon Stallion sekarang. Jika tidak, bahkan dengan kekuatannya berlipat ganda, mungkin masih sulit untuk mengalahkannya, jika dia tidak menggunakan kekuatannya dengan bijak. Namun, King Sui mendapatkan kembali dominasinya sekarang, sosoknya mengejarnya dan memberikan tinju lain. Beng, dalam sekejap, dia muncul di belakang Sacred Moon Stallion seperti hantu. Beng. Kuda bulan suci memberikan tendangan seperti kilat ke King Sui tetapi dia menghindarinya dengan kuat. Kik kik kik, saat King Sui mulai meremehkan Sacred Moon Stallion, berpikir itu mudah, perasaan spiritualnya meningkat pesat. Dengan teriakan yang keras dan jelas, King Sui melihat kakinya menendang. King Sui, awas, itu adalah serangan cahaya suci. King Sui bisa merasakan cahaya putih besar melonjak ke arahnya. Kekuatan yang tak tertahankan, buas namun suci, memberinya perasaan tidak berdaya. Ini adalah serangan cahaya suci. King Sui memiliki banyak keterampilan, tetapi tidak satupun dari mereka yang tampaknya mampu menahan pukulan itu. Boom! King Sui dikirim terbang, tetapi dia segera memantapkan dirinya, jejak darah muncrat keluar, tetapi King Sui senang, karena dia tidak menggunakan Paragon Golden Armor. Kekuatan tubuhnya memungkinkan dia untuk menahan serangan cahaya suci, kemungkinan besar salah satu teknik surgawi yang pasti membunuh kuda bulan suci yang tidak dapat digunakan berulang kali. King Sui ini bersemangat meskipun luka-lukanya. King Sui mulai bergerak lagi, kali ini tidak menggunakan kekuatan incinya. Kilatan berkedip di tangannya, jarum hidup dan mati. King Sui langsung mengeluarkan jarum hidup dan mati. Satu jarum untuk menyelamatkan hidup, satu jarum untuk mengambilnya. King Sui tidak berniat untuk membunuh kuda bulan suci, karena itu juga bukan target yang mudah.
King Sui hanya ingin membiarkan kuda bulan suci kehilangan kemampuan bertarungnya. Siuh, tus, sebuah jarum tertusuk. Serangan King Sui telah memperlambat kecepatan dan reaksi Secret Moon Stallion, dan meskipun King Sui terluka, itu tidak penting dan tidak mempengaruhinya sama sekali. King Sui menggunakan banyak jarum berikutnya, sementara Seng Jun dan Muyun Qingge ingin masuk, tetapi King Sui tidak mengizinkan mereka masuk kecuali dia tidak bisa menangani situasi lebih lama lagi. Pertempuran ini memberi King Sui manfaat yang tak terhitung jumlahnya, terutama reaksi dari gambar Yin Yang, itu memperlambat serangan lawan dan memungkinkan King Sui mendeteksi gerakan dengan jelas, yang meningkatkan kecepatannya berkali-kali. Kuda bulan suci secara bertahap melambat dan kekuatan hidupnya perlahan merembes keluar, karena kemampuan King Sui dan keajaiban jarum hidup dan mati. Beng, beng, beng. The Secret Moon Stallion telah menjadi karung pasir King Sui, sebuah pembalikan dari awal di mana King Sui yang didorong. Nafas Secret Moon Stallion semakin lemah, tetapi King Sui tidak berniat untuk berhenti, menunggu Sein untuk menghentikannya. Mendaratkan serangan berikutnya, tubuh Secret Moon Stallion sudah berlumuran darah. Saat King Sui baru saja akan menindaklanjuti, Seng Jun muncul di hadapannya. Ini sudah diambang kehancuran, biarkan ini berakhir. King Sui tanpa daya tersenyum, oke, kamu harus pergi dan menjinakkannya, pil binatang suci itu masih memiliki efek pemulihan, sisanya terserah kamu. Terima kasih. Seng Jun tersenyum, sebelum menunjuk ke ramuan berkilauan seperti rumput berwarna pelangi, silakan, itu bunga mudra suci. Hanya ketika King Sui mendekatinya, apakah dia melihat pohon setinggi 3 kaki seperti pohon anggur, di mahkotanya tumbuh bunga putih giok, bunga mudra suci. King Sui dengan cermat mentransplantasikan bunga bersama dengan sebongkah besar tanah ke alam valet jade immortal. Jamu tidak dapat bertahan lama di tempat biasa, seperti di kehidupan sebelumnya, bahkan tanaman Dendropanax yang berusia lebih dari 20 tahun adalah harta karun yang luar biasa, karena kualitas udara dan kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk pertumbuhan yang lama. Bahkan jika tidak ada yang merusaknya, tanaman akan layu setelah umur tertentu. Dalam kehidupan masa lalunya, satu-satunya pohon berusia seabad yang dilihat King Sui sudah layu, tidak seperti di dunia 9 benua, di mana tanaman apapun dapat dengan mudah mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini adalah efek dari ki spiritual. Jika tumbuhan tidak dapat menyerap cukup ki spiritual dari lingkungan mereka, mereka akan dengan cepat layu. Adapun bunga mudra suci, memanennya memberinya umur 10 tahun, sementara tidak memanennya setelah matang akan menyebabkannya cepat layu, yang sama saja dengan memanennya. Untuk melestarikannya, perlu untuk terus-menerus menyediakan ki spiritual yang cukup agar bisa tumbuh. King Sui tidak tahu berapa lama alam valet jade immortalnya bisa bertahan, tetapi itu harus bisa bertahan cukup lama, mengingat kekayaan ki spiritual di dalam dan suplemen dari batu ilahi bumi, binatang pembunuh naga dan lainnya. Hanya setelah menyimpan bunga mudra suci, King Sui merasa nyaman, menghela nafas lega, dan begitu pula Muyun Qingge. Menghitung mundur, bahkan belum sebulan berlalu, ini dianggap keajaiban, seolah-olah terlihat mudah. Itu membutuhkan momentum besar, 9 langkah benua, kekuatan, keberuntungan dan elemen lainnya, yang semuanya penting untuk mendapatkan bunga mudra suci. King Sui juga memperoleh manfaat besar dan tak terbayangkan selain bunga mudra suci. Begitu dia kembali ke sisi dua wanita itu, dia menyadari bahwa Seng Jun telah menjinakkan kuda bulan suci, bahkan ekspresi wanita suci dan murni ini memiliki kebahagiaan yang tak salah lagi. King Sui memberi Seng Jun beberapa pil obat untuk meningkatkan kekuatan Secret Moon Stallion, bukan dengan niat apapun terhadapnya, tetapi sebagai terima kasih lebih lanjut atas tipnya tentang posisi bunga mudra suci. King Sui selalu orang yang rela membalas kebaikan 100 kali lipat. Setelah masalah ini selesai, semua orang kembali ke Gunung Suci, dan saat King Sui bersiap untuk pergi bersama Muyun Qingge, Seng Jun meyakinkan mereka untuk tinggal beberapa hari lagi, tetapi tidak lama. Waktu masih berlimpah, dan melihat ketulusan Seng Jun membuat mereka tetap tinggal,
dia tidak menolak dan kembali ke Gunung Suci. Setelah seharian beristirahat, King Sui dan Muyun Qingge mulai berjalan-jalan di sekitar Gunung Suci, meninggalkan daerah dalam untuk menjelajahi sekitarnya. King Sui, Sister Jun berkata bahwa ada penyihir vampir di sana, haruskah kita pergi melihatnya? Muyun Qingge menunjuk ke siluet gunung yang terselubung saat dia bertanya. Ini adalah permintaan proaktif pertama yang dia lihat dibuat oleh wanita ini dan dia juga tertarik, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu, ini masih pagi, ayo kita menjelajahi daerah sekitarnya, kita punya banyak waktu. Kudengar vampirik demones semuanya seindah bunga dan tidak memakai pakaian apapun. Muyun Qingge memandang King Sui saat dia mengedipkan mata. Uhuk, King Sui terbatuk dengan canggung. Wanita ini telah mengatakan beberapa hal aneh tadi malam dan hari ini, bukankah ini menggoda? Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. King Sui merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan transformasi tiba-tiba Muyun Qingge dan dia tidak bisa menebak pikiran wanita. Muyun Qingge memiliki sikap yang elegan, sangat bermartabat dan berbudi luhur. Dia terlahir sebagai wanita yang cakap, menawan namun kuat. Alasan mengapa King Sui ingin pergi adalah untuk bertemu dengan Ratu Penyihir Vampir, Ratu Iblis Vampir. Dia kemungkinan besar adalah pewaris dari Demon King Inheritance. Namun alasan lain adalah bahwa perbukitan Iblis Vampir memiliki biji logam ajaib, emas ilahi vampir. Vampiric Divine Gold adalah salah satu material penempaan terbaik. Menggunakannya untuk menempa kemungkinan besar akan memberikan peralatan dengan efek haus darah, mencuri kekuatan hidup lawan untuk pemulihan diri. Menghisap darah sebenarnya tidak berarti menghisap darah yang sebenarnya dari lawannya. Sebaliknya, itu berarti menyedot vitalitas lawan melalui senjata, atau lebih tepatnya, origin kilauan. Selain itu, melalui Vampiric Divine Gold, dia juga bisa mengubah kilauan menjadi miliknya sendiri. Vampiric Divine Gold mungkin mahal harganya dan di seluruh dunia hanya sedikit senjata luar biasa yang bisa ditempa darinya. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk benar-benar menempa senjata apapun dengan emas ilahi vampir, karena kemungkinan gagal terlalu tinggi. Selain itu, ada juga alasan lainnya. Logam yang membuat emas ilahi vampir cukup rapuh. Oleh karena itu, saat menempa senjata, hanya sejumlah kecil senjata yang benar-benar dapat ditambahkan. Jika lebih banyak ditambahkan, mengesampingkan kemungkinan sukses, senjata itu sendiri tidak akan memiliki daya tahan yang cukup. Di sisi lain, ketika terlalu sedikit yang ditambahkan, senjata tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan uniknya. Seng Jun tidak benar-benar menentang King Sui dan Muyun Qingge yang pergi ke perbukitan iblis vampirik. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati jika mereka benar-benar pergi. Meskipun dingin, dia sangat cerdas. Setelah berinteraksi dengan King Sui, dia tahu bahwa pria ini bukan hanya tipe yang akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia kemungkinan besar akan pergi ke tempat itu. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengingatkan King Sui tentang tempat-tempat yang harus dia waspadai. Dengan kekuatannya saat ini, mengambil Muyun Qingge seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah baginya. King Sui, itu adalah perbukitan iblis vampir. Muyun Qingge menunjuk ke arah gunung besar yang tidak jauh dari mereka. Begitu mereka memasuki Vampiric Demones Hills, mereka sudah bisa merasakan aura hangat di udara. Seolah-olah mereka berada di tengah lautan berdarah. Suhunya hampir sama hangatnya dengan suhu darah. Apakah kamu pernah melihat penyihir vampir sebelumnya? King Sui merasa bodoh menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia belajar dari Muyun Qingge bahwa penyihir vampir tidak memakai pakaian. Selanjutnya, mereka masing-masing terlihat secantik bunga, yang berarti dia kemungkinan besar pernah bertemu sebelumnya. Saya telah melihat mereka beberapa kali. Mereka memang cantik. Selain itu, mereka selalu telanjang. Muyun Qingge memandang King Sui dengan mata licik dan tersenyum. King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian menatap Muyun Qingge dengan kedua matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkan masa lalu,
dia juga pernah melihat tubuh indah wanita ini. Selanjutnya, dia telah mengulurkan tangannya dan berinteraksi dengannya sebelumnya. Bahkan bagian tubuhnya yang paling tersembunyi, dia juga pernah menyentuhnya sebelumnya. Tanpa disadarinya, dia mulai terganggu. Setelah itu, dia dengan kikuk mencoba menambahkan, "Aku tidak tertarik dengan tubuh penyihir vampir." Muyun Qingge tersipu. Setiap kali dia melihat King Sui melihat tubuhnya, dia akan teringat pada pemandangan dari beberapa tahun yang lalu. Dia telah berusaha keras untuk melupakannya, namun dia tidak mampu melakukannya. "Jangan lihat aku dengan mata itu." Entah bagaimana, Muyun Qingge terlihat seperti sedang mencoba membodohi dirinya sendiri. Sambil mengamati pemandangan langka dari wanita di depannya yang merasa malu, King Sui tidak bisa menahan tawa kegirangan. "Kamu terlihat sangat cantik." Wanita mana yang tidak suka diberitahu bahwa mereka terlihat cantik? Bahkan jika mereka tidak mengatakannya langsung melalui mulut mereka, jauh di dalam hati mereka, itu adalah sesuatu yang mereka lebih suka dengar. Kadang-kadang, meskipun mereka tahu bahwa orang lain tidak bermaksud demikian, mereka tetap merasa sangat bahagia. Semua orang sadar bahwa kata-kata pujian digunakan dengan tujuan untuk menyanjung seseorang. Meski begitu, orang-orang masih sangat ingin mendengarnya. "Baiklah, ayo masuk." Muyun Qingge mengabaikan King Sui dan memimpin untuk memasuki Vampiric Demoness Hills. King Sui dengan cepat menyusulnya. Jika mereka menemukan kehadiran yang menakutkan, akan lebih mudah baginya untuk membawanya dan melarikan diri. The Vampiric Demoness Hills adalah tanah yang sangat terpencil, tetapi anehnya, tempat itu dipenuhi dengan tanaman. Alih-alih hijau dan subur, tempat itu memberi orang perasaan bahwa semuanya layu dan menguning. The Vampiric Demonesses mengandalkan menghisap darah untuk bertahan hidup. Tidak hanya akan menyerap darah binatang iblis, mereka juga memangsa manusia dan naga. Mereka menyukai apapun yang memompa darah ke dalam tubuhnya. Suku ini sangat unik dan kuat. Mereka tidak perlu berkultivasi, karena kekuatan mereka meningkat berdasarkan jumlah darah yang mereka makan. Di dalam Vampiric Demoness Hills, tidak semudah itu untuk melacak Vampiric Demoness. Tapi sebaliknya, ada banyak binatang iblis. Mereka semua adalah makanan untuk para penyihir vampir. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan darah manusia dan ras aqua, mereka akan mati kelaparan. Dimanapun King Sui dan Muyun Qingge lewat, aura kuat mereka akan menyebabkan banyak binatang iblis melarikan diri dan lari ke sekitarnya. Di mana tepatnya emas ilahi vampir? Tidak mungkin bagi kami untuk menemukannya di tempat sebesar itu. King Sui memeriksa sekelilingnya sebelum mengarahkan pandangannya ke pegunungan tinggi dan tegak di depannya. Hanya para penyihir vampir yang tahu bagaimana mengumpulkannya. Oleh karena itu, jika kami berharap mendapatkannya, taruhan terbaik kami adalah menemukan penyihir vampir, kata Muyun Qingge sambil berjalan. King Sui segera memanggil binatang pembunuh naga. Binatang itu memiliki sistem sensorik yang hebat terhadap harta karun. Oleh karena itu, King Sui memanggilnya untuk menguji keberuntungannya. King Sui berbagi hubungan dekat dengan binatang pembunuh naga. Melalui kesadarannya, dia memberitahu binatang itu tentang rencananya. Setelah itu, dia mengikuti binatang pembunuh naga saat mereka berjalan lebih dalam ke Vampiric Demoness Hills. Setelah sekitar 1 jam, King Sui mengaktifkan sense spiritualnya dan melihat ke kejauhan. Di tengah udara, ada 2 sosok yang menyerupai manusia dan burung besar pada saat bersamaan dan mereka sedang menuju ke arah mereka. Selain itu, mereka sangat cepat. Mata King Sui menjadi cerah. Pada saat dia melihat sosok itu dengan jelas, King Sui tercengang. Itu seperti yang dikatakan Muyun Qingge. Mereka adalah 2 wanita cantik dan menggoda. Mereka benar-benar telanjang dan rambut merah menyala mereka terlihat terus-menerus melayang di udara. Satu-satunya ciri yang berbeda adalah sepasang sayap yang terbentang, panjangnya beberapa meter. Mereka menyerupai sayap kelelawar. Mereka tidak mengenakan apapun dan mereka juga memiliki tubuh yang langsing. Yang mengejutkan, mereka memiliki kulit pucat. Itu tidak seputih giok,
namun kulit mereka masih halus dan lembut. Selain itu, mereka juga memiliki payudara dan benjolan besar, menyebabkan mereka terlihat sangat menggoda dengan cara yang berlebihan. Sudah waktunya untuk bangun, Muyun Qingge tidak bisa berkata-kata melihat King Sui yang tidak berkedip sekalipun. Dia bahkan mulai berbicara dengan nada yang sedikit marah. Namun, mengapa dia bertindak seperti itu? Bahkan dia sendiri tidak yakin tentang itu. King Sui tidak terpana dengan melihat tubuh iblis wanita. Tapi sekarang, dia masih sedikit terkejut melihat suku darah yang sebenarnya. Dia bertanya-tanya, bagaimana Muyun Qingge salah memahami ekspresi kagetnya. Dia tidak yakin tentang itu. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, mereka tidak secantik kamu. King Sui tidak menyangkalnya. Dia tidak perlu berkomentar banyak tentang hal-hal semacam ini. Akan lebih baik jika dia jujur. Bahkan jika dia bertingkah seperti bajingan, itu masih lebih baik daripada mencari alasan kecil. Oleh karena itu, King Sui segera mengubah fokus ke Muyun Qingge. Saat dia berpikir, Muyun Qingge terdiam dan tersipu. Saat itu, dia juga pernah muncul di hadapannya dalam keadaan telanjang bulat. Apa dia bermaksud mengatakan dia terlihat lebih cantik dari mereka dengan pakaian atau sebaliknya? Tapi segera, Muyun Qingge menundukkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang apa yang dia pikirkan. Jika itu adalah dia dari masa lalu, dia tidak akan pernah mengharapkan hari yang akan datang, di mana dia akan memikirkan hal-hal semacam ini. Pelaku yang menyebabkan perubahan seperti itu padanya tidak lain adalah King Sui. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Dia tidak tahu siapa dia baginya. Selama beberapa tahun terakhir, mereka pada dasarnya bertemu satu sama lain setiap hari. Dia perlahan menjadi terbiasa dengan kehadiran pria itu. Dia memang sangat luar biasa. Dengan sangat cepat, dua penyihir vampir muncul di tempat tidak jauh dari King Sui dan Muyun Qingge. Sampai sekarang, King Sui dapat melihat mereka dengan sangat jelas. Mereka memiliki ciri yang hampir sama dengan manusia, hanya saja mereka memiliki sayap. Sosok mereka juga sangat memikat dan mempesona, memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka adalah wanita liar. Mata mereka tajam dan indah, membuat mereka semakin menarik dan lebih mudah untuk merebut hati seseorang. Jadi ini adalah Vampiric Demones. King Sui memandangi penyihir vampir di depannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa meletakkan tangannya di atas mereka. Selain itu, lawannya benar-benar telanjang. King Sui sedikit tergerak ketika dia melihat ekspresi Muyun Qingge. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seperti kata pepatah, perasaan dipelihara melalui waktu, waktu memungkinkan mereka berdua untuk terbiasa satu sama lain. Karena itu, keduanya akan mulai dekat secara romantis tanpa mereka sadari. Persis seperti yang dipikirkan Muyun Qingge sekarang. Tentu, semua itu dibangun di atas fondasi tertentu. Tidak semua orang bisa mengembangkan perasaan satu sama lain, bahkan setelah jangka waktu yang lama. Muyun Qingge berdiri di samping King Sui. Dia merasakan aura yang jernih di sekitar tubuhnya. Dia merasa hebat dan aman. Tetapi tiba-tiba, dia memikirkan Ye Jiange dan nyonya istana matahari terbenam. Dia mulai bertanya-tanya, berapa banyak wanita yang masih dia miliki di rumah. Berpikir sampai saat ini, dia mulai merasakan sesuatu di dalam hatinya. Sebenarnya, dia sudah lama berhasil mengetahuinya. Lagi pula, akan menjadi tidak normal bagi pria seperti dia untuk tidak memiliki wanita di sekitar. Sebenarnya, saat itu ketika dia berbicara dengan King Sui tentang mengikuti arus, dia telah melihat banyak hal. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan melihat ke sekeliling. Kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, saya tidak boleh melarikan diri darinya, saya juga tidak harus menganggapnya begitu serius. Gurgel, sudah lama sekali sejak aku mencium darah sesegar ini. Pernahkah Anda memperhatikan? Darah kedua orang itu memiliki bau yang harum. Vampiric Demones di depan berkata dengan nada halus. Suaranya terdengar sangat tajam dan aneh.
King Sui tidak pernah berharap hal pertama yang dia dengar darinya menjadi menjijikkan ini. Selanjutnya, dia menemukan suaranya tidak enak untuk didengar. "Gurgel Yipei, aku akan meninggalkan yang di kiri untukmu karena kamu lebih menyukai wanita. Serahkan pria itu padaku. Lihatlah dia terlihat sangat tampan." Penyihir vampir lainnya menanggapi dengan nada halus. Saat dia tertawa, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kedua kelinci di depan dadanya terlihat terus-menerus melompat-lompat di tubuhnya. Persis seperti pepatah berkata, hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda catering. Inilah yang dirasakan King Sui ketika dia melihatnya. Hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda catering, yaitu menggambarkan seseorang yang suka berpetualang dan tidak terkendali. Meskipun mereka secara visual menarik, itu tidak cukup untuk membiarkan King Sui jatuh cinta pada mereka. King Sui menyaksikan penyihir vampir menyerbu ke arahnya. Ada sesuatu yang menyerupai kuku panjang di masing-masing tangannya. Mereka tidak boleh dianggap enteng karena tanpa keraguan, bahkan lebih tajam dari senjata kelas legendaris. Mereka mampu dengan mudah merobek tubuh prajurit yang mengolah tubuh mereka. Cloud Hands. Siu, duar. King Sui bergerak dan dalam sekejap, dia sudah menghancurkan lengan lawannya. Meskipun vampirik demones berspesialisasi dalam kecepatan, masih ada celah yang cukup besar antara mereka dan King Sui. Bagaimanapun, bahkan Seng Yuma yang perkasa pun jatuh ke tangannya. Para penyihir vampir ini, mereka masih memiliki jalan panjang untuk benar-benar bertarung dengan King Sui. Dua penyihir vampir di depannya hanyalah iblis muda. Mereka benar-benar belum dewasa. Hanya iblis setingkat ratu vampir yang bisa membuat King Sui bertarung dengan serius. Para penyihir vampir dibagi menjadi beberapa wilayah. Setiap area akan memiliki ratu mereka sendiri dan suku penyihir vampir bergantung pada garis keturunan mereka. Namun demikian, Ratu Vampir tidak diragukan lagi adalah eksistensi terkuat di wilayah mereka. Namun, King Sui tidak jelas tentang bagaimana garis keturunan dari vampirik demones dinilai. Duar, suara keras dan jelas terdengar. Itu hanya serangan biasa, namun King Sui sudah berhasil meledakkan penyihir vampir dengannya. Seluruh lengannya seharusnya hancur karenanya. King Sui tidak akan muncul dengan pikiran yang tidak pantas hanya karena lawan-lawannya menonjol. Mereka ada di sini untuk kepalanya, meskipun mereka mungkin terlihat bagus, itu tidak berarti mereka bisa menyembunyikan sifat mereka sebagai binatang iblis. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah mereka sedikit lebih pintar daripada binatang iblis. Rasa sakit yang menyiksa yang dirasakan oleh penyihir vampir menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Yang lainnya menyerang Muyun Qingge. Namun, dengan level Muyun Qingge saat ini, tidak mungkin iblis wanita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Namun, King Sui dan Muyun Qingge tidak menuntut nyawa lawan mereka. Kedua vampirik demones dengan cepat mundur ke belakang. King Sui memandang Muyun Qingge dan berbicara, "Mari kita ikuti mereka perlahan. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan vampirik Divine Gold." Iya, The Vampiric Divine Gold bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan di Vampiric Demones Hill. Tapi saya kira itu seharusnya tidak terlalu sulit juga. Meskipun ini mungkin sesuatu yang berkualitas tinggi, penggunaannya sebenarnya sangat terbatas. Sangat sedikit orang yang mau mempertaruhkan nyawa untuk datang ke sini dan mencari Vampiric Divine Gold. King Sui dan Muyun Qingge mengikuti Vampiric Demones dari kejauhan. Mereka tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka sama sekali karena kedua penyihir vampir sudah kehabisan pilihan. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah dengan membuat lebih banyak orang menyelamatkan mereka. King Sui tidak takut pada mereka. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti penyihir vampir. Perlahan, mereka maju ke bagian yang lebih dalam dari Bukit Iblis Vampir. Suhu di sini sedikit lebih hangat. Ini menyebabkan King Sui datang dengan asumsi bahwa cuaca di sekitar sini mungkin menjadi alasan mengapa penyihir vampir tidak mengenakan pakaian apapun. Binatang iblis memiliki bulu, manusia memiliki pakaian,
para penyihir vampir, bagaimanapun, adalah situasi yang sama sekali berbeda. Kedua penyihir vampir di depan mengeluarkan jeritan tajam di puncak gunung. Dalam sekejap, banyak suara bisa terdengar di sekitarnya. Tanpa banyak berpikir, King Sui sedikit banyak sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Meski begitu, dia tidak khawatir. Penyihir vampir ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Itu karena power up yang dia alami baru-baru ini. Jika dia datang sebelum sampai ke Gua Suara Laut Suci, dia tidak akan merasa sesantai dia sekarang. Perubahan kekuatan yang dialami Muyun Kinge juga merupakan alasan lain mengapa dia begitu santai. Apalagi dia masih memiliki White Jade Battle King Crab di lengan bajunya. Dalam sekejap, lebih dari 30 penyihir vampir dapat terlihat terbang di udara dan mengelilingi King Sui dan Muyun Kinge. King Sui memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa semuanya hanyalah penyihir vampir biasa. Seorang penyihir vampir yang terlihat sedikit lebih tua berteriak dengan keras. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif untuk mendekati King Sui. Saat dia bergerak, para penyihir lainnya mengikuti dan melompat ke arahnya bersama. King Sui setengah mengepalkan tinjunya dan menyerbu menuju vampirik demones di sekitarnya. Gerakan tinjunya secepat kilat sementara 9 langkah istana tetap tidak dapat diprediksi. Dari waktu ke waktu, suara letupan terus terdengar. Mereka terdengar nyaring dan jelas. Suara itu juga disertai dengan jeritan menyedihkan para penyihir vampir. Perbedaan antara King Sui dan Demon Vampirik adalah perbedaan antara domba dan serigala. Mereka sangat rapuh. Dalam sekejap, seluruh tempat itu sekali lagi pulih dari kesunyiannya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah gunung iblis wanita yang tersebar di seluruh area. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan pakaian. Adegan memiliki begitu banyak penyihir vampir di seluruh area tak terlukiskan dengan kata-kata. King Sui tidak tahu mengapa dia tidak membunuh satu pun dari mereka. Demikian pula, Muyun Kinge juga membuat mereka semua tetap hidup. King Sui linglung bertanya-tanya tentang itu. King Sui melihat sekeliling. Pada saat ini, Muyun Kinge berbicara, Ratu Vampir akan segera muncul. Mungkin dia adalah satu-satunya orang yang akan memiliki emas ilahi vampir. King Sui mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengernyitkan alisnya dan melihat ke kejauhan. Sesosok bisa terlihat terbang ke arah mereka. Anehnya, meskipun orang itu pasti seorang penyihir vampir, dia tidak memiliki sayap dan mengenakan kain berwarna merah darah. Selanjutnya, dia bahkan lebih cepat dari iblis wanita normal. Dia seperti ikan yang kembali ke kolam. Dia terlihat sangat dingin. Mata dinginnya sebanding dengan mata Tantai Lingyan. Dia memiliki hidung yang lurus dan pucat, sementara bibirnya yang seksi menambahkan lebih banyak emosi pada wajahnya yang dingin. King Sui sangat terkejut dengan rambut hitam legamnya yang bergoyang tertiup angin. Itu menambahkan sedikit rasa lembut pada penampilannya. Sambil berdiri di udara, satu-satunya hal yang terlihat adalah kakinya yang seputih salju. King Sui sangat terkejut. Dia tidak pernah mengharapkan vampirik demones untuk berbagi fitur seperti itu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya dia temui, penyihir vampir ini seperti peri. Seperti pepatah mengatakan, jangan khawatir jika Anda tidak tahu banyak tentang yang baik, bandingkan saja dan Anda akan tahu mana yang lebih baik. Dengan hanya membandingkan iblis wanita ini dengan yang lainnya, semuanya menjadi jelas. Ini adalah Ratu Vampir. Muyun Kinge berbicara perlahan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, King Sui terkejut. Sebelum ini, dia hanya merasa vampirik demones ini sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Tapi tidak pernah dia mengharapkannya menjadi Ratu Vampir. Sampai sekarang ketika King Sui akhirnya merasakan aura di sekitar penyihir vampir. Rasanya agak kabur. Tetapi yang benar-benar mengejutkan King Sui adalah kesadarannya bahwa tubuh penyihir vampir tidak memancarkan aura berdarah yang intens. Tetapi segera, King Sui mulai memperhatikan beberapa masalah. Meskipun dia mungkin tidak memancarkan aura berdarah, perbedaan antara dia dan penyihir vampir normal adalah makanannya, yang dia makan adalah blood essence.
Jika itu adalah blood essence yang dia makan, dia tidak perlu mengkonsumsinya terlalu banyak. Dia hanya bisa minum setetes per hari, atau bahkan mungkin setetes setiap 10 hari. Inilah perbedaan antara ratu vampir dengan yang biasa. Kemampuan mereka sendiri juga sangat berbeda. Penyihir vampir, atau lebih tepatnya, ratu vampir perlahan memindahkan pandangannya ke arah King Sui. Dia terlihat sangat tenang. Setelah itu, dia berbicara perlahan, "Mengapa kamu masuk ke wilayah kami?" Ratu vampir telah memiliki semacam aura yang dimiliki seorang kaisar sejak lahir. Saat berdiri di sana, kehadirannya sangat mendominasi. Ini adalah semacam tekanan yang diberikan oleh Dao Surgawi kepada para raja. Suaranya terdengar manis dan di saat yang sama juga agak serak. Secara keseluruhan, itu terdengar cukup menarik. King Sui merasa suaranya cukup enak didengar. Hanya mendengarkannya saja sudah menyenangkan baginya. Hal yang sama juga diterapkan pada Ye Jianghe, Muyun Qingge, Di Chen bahkan Tantai Lingyan, yang biasanya sangat kedinginan. Dia juga menikmati suara mereka. Satu-satunya perbedaan hanyalah fitur-fiturnya. Suara wanita ini agak mirip dengan suara Tantai Lingyan. Tapi mungkin karena dia adalah ratu vampir, dia memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu mampu memprovokasi hati orang. Suara Muyun Qingge terdengar lebih bermartabat. Kedengarannya menyenangkan seperti suara peri. Sebaliknya, Vampiric Queen lebih condong ke arah yang memikat dan menawan. Itu juga terdengar cukup menggoda. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh sifat dinginnya, itu membantu meningkatkan tingkat pesonanya hingga ke puncaknya. Itu bukanlah jenis pesona yang bisa dibandingkan dengan seorang pelacur. Para penyihir vampir selalu menyebabkan keributan di sekitar area ini. Lebih jauh, mereka bahkan membantai banyak orang tanpa menunjukkan belas kasihan. Kami di sini untuk melenyapkan seluruh area. King Sui memandangi ratu vampir dan berkata dengan serius. Kata-kata King Sui jelas mengejutkan ratu vampir. Tapi itu hanya sebentar. Dia melanjutkan dan berkata, "Sebelum ini, kamu tidak membunuh salah satu penyihir vampir yang menyerangmu. Ini berarti Anda tidak datang untuk memusnahkan kami." King Sui tidak pernah berharap ratu vampir mengatakan sesuatu seperti ini. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kebijaksanaan ratu vampir hampir setara dengan manusia. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Kami dari Gunung Suci. Alam hanya memilih yang terkuat untuk bertahan hidup. Karena Tuhan telah memasukkan suku penyihir vampir kita di dunia ini, kita juga perlu hidup. Tolong jangan menilai demon vampirik karena memakan darah segar, kasus di mana manusia saling memakan juga ada. Mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Nyatanya, cara mereka melakukannya mungkin lebih kejam dari kita." King Sui tidak pernah mengharapkan ratu vampir untuk mulai membandingkan seperti itu. Faktanya, motif sebenarnya dari kunjungannya hari ini bukanlah untuk membantai penyihir vampir. Seperti yang dia katakan, baik itu manusia, binatang iblis atau bahkan penyihir vampir, pasti ada alasan keberadaan mereka. "Saya di sini untuk mencari Vampiric Divine Gold," King Sui berkata dengan lugas. "Aku memilikinya." Demikian pula, ratu vampir juga tidak berusaha menyembunyikannya. King Sui tercengang. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata karena dia sangat jujur. Mustahil baginya untuk mengatakan hal-hal seperti, "Berikan padaku," atau "Aku akan mengambilnya darimu." Saya memiliki jumlah yang cukup banyak. Para penyihir vampir di area ini semuanya adalah orang-orangku. Bagaimana dengan ini? Ayo buat kesepakatan. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? The Vampiric Queen benar-benar mengungkapkan senyuman tipis saat melihat King Sui yang menyebabkan wajahnya yang memikat terlihat lebih menarik. "Baiklah, ceritakan padaku." King Sui tersenyum dan berkata, "Beri aku setetes blood essence-mu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu Vampiric Divine Gold," kata Ratu Vampirik dengan nada lugas. King Sui tercengang lagi. Dia tidak pernah berpikir dia akan datang dengan kondisi seperti itu. Matanya tampak dingin namun dalam,
memiliki semacam pesona yang tidak biasa. King Sui tidak tahu apakah wanita ini berhasil melihat melalui fisik tubuhnya. Tapi dia yakin tentang satu hal. Dia pasti tahu bahwa dia memiliki fisik tubuh yang tidak biasa. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia menyarankan kondisi yang layak. Ratu vampir mungkin mendambakan esensi darahnya. Tiba-tiba, King Sui menemukan kemungkinan yang menakutkan. Bisa jadi, Ratu vampir akan melahirkan penyihir vampir melalui esensi darahnya jika dia mau. Berpikir sampai saat ini, dia mulai merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak ingin memiliki anak perempuan yang merupakan penyihir vampir. Keturunan dari vampirik demoneses semuanya adalah perempuan dan cara ratu vampirik melahirkan adalah dengan menyerap blood essence. Oleh karena itu, ini menyebabkan King Sui merasa ragu-ragu. Setetes blood essence seharusnya tidak cukup signifikan untuk menyebabkan kerusakan pada origin Ki Anda. Apa yang salah? Apakah Anda merasa enggan untuk berpisah dengannya? Suara dingin wanita itu terdengar. Muyun Qingge berdiri di samping dan tersenyum sambil melihat King Sui. Dia tidak banyak bicara. Bukan itu masalahnya. Hanya saja aku telah mendengar beberapa rumor tentang vampirik demoneses dan blood essence. Kurasa kau harus tahu apa yang ingin aku katakan. King Sui tidak spesifik dengan apa yang ingin dia katakan. Dalam mimpimu, bahkan jika Anda menginginkannya, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ekspresi wajah vampirik demones tampak agak tidak wajar. Suaranya terdengar agak bernada tinggi. Meski begitu, masih enak didengar. Baiklah, dengan itu, aku merasa lebih nyaman. Saya berjanji kepadamu. King Sui menghela nafas lega dan berkata, Kamu, apa maksudmu, kamu bajingan? Bagaimanapun, Ratu Vampir masih seseorang dengan status tinggi, dia masih seorang ratu sejak awal. Pria ini, bagaimanapun, tampaknya tidak tertarik padanya. Dia belum pernah melahirkan sebelumnya dan juga masih sangat muda. Kata-kata pria itu sepertinya telah melukai egonya. Haha, jangan khawatir tentang itu. Selama Anda memberi saya Vampiric Divine Gold, saya akan menukarnya dengan setetes blood essence saya. King Sui berkata dengan cara bercanda. Tidak, saya harus menerimanya sendiri. Jika tidak, efeknya akan berkurang secara signifikan. Ratu Vampirik menggelengkan kepalanya dan berkata. King Sui mengangguk dengan enggan. Vampiric Queen mengeluarkan Vampiric Divine Gold. Dia tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa King Sui mungkin melarikan diri setelah mengambil emas ilahi vampir. King Sui menatap pecahan emas ilahi vampir ungu dengan ukuran berkisar beberapa meter. Mereka memancarkan aura yang mempesona. King Sui mengintip mereka dengan teknik penglihatan surgawinya. Mereka memang emas ilahi vampir dan semuanya berkualitas baik. Dia menerima total 81 dari mereka. Tapi ini tidak menjadi perhatian King Sui karena dia bisa menyempurnakannya untuk meningkatkan kualitasnya menjadi yang terbaik. Apa kau tidak khawatir aku akan kabur setelah mengambil Vampiric Divine Gold? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya percaya pada mata Anda. Tetapi jika itu benar-benar masalahnya, saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Hal-hal ini tidak terlalu berharga bagiku. Ini adalah caraku membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan nyawa bangsaku. Ratu Vampir sangat jujur dengan kata-katanya. King Sui mengulurkan lengannya dan menempatkan Vampiric Divine Gold ke dalam wilayah kekuasaannya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana rencanamu untuk menerimanya? Dari lehermu. The Vampiric Demones sangat lugas dengan kata-katanya. Ini menyebabkan King Sui merasa gugup. Tapi karena dia sudah berjanji padanya, dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan berkata, satu tetes, hanya satu tetes. Ratu Vampir tidak mengatakan apapun. Dia dengan lembut berjalan ke depan King Sui. Saat dia melakukannya, aroma yang tidak bisa dijelaskan kata-kata memasuki hidung King Sui. Baunya lebih kuat dari bau wangi biasa, namun juga lebih enak dari mereka. Jika aroma Muyun Qingge menyerupai sayuran dari makanan eksotis,
maka yang dimiliki Ratu Vampirik adalah daging dari makanan yang eksotis. Ini adalah pertama kalinya King Sui mencium aroma semacam ini yang mampu merangsang seluruh tubuhnya. Dia sangat bersemangat karenanya. Ratu Vampirik berdiri di depan King Sui dan memandang pria itu. Tiba-tiba, dia sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia memberi makan esensi darah seorang pria. Sebenarnya, sebelum ini, dia selalu memakan esensi darah dari binatang spiritual. Dia sendiri juga memiliki beberapa binatang spiritual dan itulah cara dia pada dasarnya memenuhi kebutuhannya akan makanan. Dia mendapat kesan bahwa binatang iblis normal dan manusia sering kotor sehingga dia enggan untuk memakannya. Satu-satunya pengecualian adalah pria di depannya, dia menganggapnya berbeda, dia sangat kuat dan lebih jauh lagi, dia menemukan darahnya sangat menarik. Ketika dia mendekat, aromanya menjadi lebih kuat, menyebabkan King Sui merasakan dorongan untuk menggigitnya. Namun, ia segera menepis niatnya untuk melakukannya. Dia terus menatap wanita cantik yang saat ini ada di depannya. Dia adalah Ratu Vampir. Saat kedua mata bertemu, Ratu Vampir tiba-tiba merasakan denyut tak terkendali di dalam hatinya. Dia juga tidak tahu kenapa. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku akan mulai sekarang." "Baiklah kalau begitu, bersikaplah lembut dengan itu," King Sui berkata dengan nada canggung. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.